Ya, halo teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi di video pembelajaran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah literasi media ya. Mata kuliah literasi media ini sebetulnya mata kuliah saya sih pernah untuk mengajar peminatan media studies ya. Dan mudah-mudahan peminatan lain juga bisa gitu. Nah, materi yang akan saya jelaskan adalah tentang anak dan remaja sebagai halayak rentan. Jadi, kalau kita belajar tentang literasi media, kita akan membahas juga nih halayak. Ya, karena ya memang fokusnya dari apa namanya kuliah literasi media adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan ya, kemampuan dalam menerima pesan-pesan dari media gitu. Dan anak dan remaja itu sebagai salah satu halayak rentan. Nanti ada juga orang tua, perempuan juga masuk ke dalam kategori halayak rentan. Nah, sebelum membahas tentang anak dan remaja sebagai halayak rentan, saya akan menjelaskan dulu capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya yang pertama, teman-teman mahasiswa bisa mampu memahami konsep halayak dulu nih. Jadi awal kita akan bahas halayak dalam studi literasi media. Kenapa sih kita membahas soal halayak? Atau ya bahasa lainnya masyarakat gitu lah ya. Lalu yang kedua, mahasiswa juga mampu memahami dan menganalisis mengapa anak dan remaja itu masuk kategori halayak rentan ya. Kenapa sih anak-anak itu masih masuk kategori rentan gitu dalam mendapat terpaan dari media massa seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Pertama kita mulai dari memahami konsep halayak media itu sendiri. Halayak atau masyarakat atau ada juga yang menyebutnya audiens ya karena yang menerima pesan-pesan dari media. Halayak ini menjadi topik penting ketika membahas media, jadi baik itu media massa maupun media digital. Nanti ada namanya literasi digital ya. Dan Kementerian Kominfo sudah melakukan kebijakan untuk melakukan gerakan literasi digital se-Indonesia yang dilakukan serempak dan sangat banyak gitu. Teman mungkin udah pernah tahu juga. Nah, menurut Webster tahun 98, dia itu membagi halayak dalam 3 sudut pandang. Yang pertama itu halayak sebagai massa, yang kedua halayak sebagai hasil atau outcome, dan yang ketiga halayak sebagai agen. Jadi seorang halayak atau halayak itu bisa menjadi tiga ini nih, yang dilihat dari 3 sudut pandang. Dia bisa menjadi seorang agen, bisa dilihat sebagai massa aja sama aja dengan yang lain, atau dia sebagai hasil dari konstruksi yang dilakukan oleh media massa seperti itu. Yang pertama kita bahas halayak sebagai massa. Jadi teman-teman perlu tahu dulu apa itu massa. Massa adalah sekelompok besar orang yang terpisah secara ruang dan waktu, bertindak otonom, saling tidak mengenal dan tidak terikat pada organisasi tertentu. Orang banyak yang tidak saling mengenal, ya, orangnya banyak, massa gitu. Sebutnya sebagai massa. Lalu media ini memahami keinginan halayak melalui berbagai ukuran dan metode. Ya, yang pertama misalnya kalau media cetak ukurannya itu oplah. Oplah tuh jumlah cetakan ya. Lalu kalau media siar dia ngukurnya pakai rating. Ratingnya berapa nih acara sinetron Ikatan Cinta gitu misalnya atau apa gitu. Nah, sedangkan kalau media online atau media daring dia itu ngukurnya pakai jumlah klik. Kliknya berapa gitu. Itu ada datanya tuh kalau teman-teman. Oh, Tribun biasanya paling banyak klikersnya ya karena judulnya begitu lah ya bikin orang pengen klik gitu. Terus di samping itu beberapa media juga melakukan riset ya. Jadi apa yang mereka tampilkan sebenarnya dikonsumsi oleh berapa banyak orang sih gitu. Biasanya dilakukan riset tuh, biasanya untuk mengukur iklan, bisa dilakukan riset juga. Nah, halayak sebagai massa oleh media ya hanya dilihat sebagai massa aja, sebagai orang-orang yang udah menerima pesan mereka secara massal seperti itu. Jadi kita ini masyarakat dianggap massa aja yang akan menerima pesan dari mereka gitu. Tuh, jadi halayak sebagai massa adalah bagaimana media melihat masyarakat sebagai sekumpulan orang besar aja yang akan menerima itu. Melihatnya dari mana? Dari rating tadi, dari jumlah pembaca di media online, dari jumlah plah atau cetakan kalau di media cetak. Lalu berikutnya halayak sebagai hasil atau outcome. Nah, kalau yang ini melihat halayak itu dianggap sebagai objek yang mendapat terpaan media, lalu juga terpengaruh sebagai individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kata kuncinya adalah efek, pengaruh. Ya. Kalau kita dianggap atau dilihat sebagai halayak
untuk hasil tertentu. Nah, inilah cara melihatnya gitu. Di tingkat mikro biasanya konten media dapat mempengaruhi sisi kognitif, pengetahuan, pemikiran, terus juga sikap, emosi, psikologi, dan perilaku. Misalnya gini, misalnya saya nih kerja di media, saya bikin berita tentang COVID. Nah, ketika berita saya itu bisa mempengaruhi orang jadi takut tentang tentang COVID, nah itulah mereka menganggap halayak sebagai hasil atau outcome. Ada hasilnya nih gitu. Mereka jadi takut, jadi terhibur misalnya, jadi misalnya senang, jadi sedih ya. Itulah bagaimana halayak dilihat sebagai hasil atau outcome sesuai dengan tujuan yang dibuat oleh si media gitu. Ini kita perlu kita ketahui juga ya, karena efeknya bisa macam-macam dan bisa juga negatif. Efek bisa negatif. Makanya diperlukan literasi media. Lalu di tingkat makro, masyarakat, efek media ini dapat mempengaruhi pandangan kolektif dalam berbagai isu. Ya, misalnya ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Di tingkat ini pula, media dapat mempengaruhi interaksi keluarga dengan menyediakan bahan pembicaraan. Kalau tadi efek-efek di tingkat individu, mikro, ternyata media juga bisa punya efek yang makro, yang luas. Misalnya pandangan politik, ya, ketika misalnya ada banyak berita tentang korupsi, kita bisa jadi melihat secara umum, masyarakat melihat, oh itu koruptor tuh, partainya nggak bener misalnya, atau apa. Jadi secara luas bisa juga. Jadi efeknya itu bisa mikro, individu, bisa juga makro, masyarakat. Nah, kalau melihat halayak sebagai hasil atau outcome, itu seperti itu. Yang ketiga, halayak sebagai agen. Nah, ini yang pandangan yang melihat halayak media ini sebagai agen sosial yang bebas sebenarnya memilih media. Kita nih masyarakat bebas, mau milih media apa, mau mengkonsumsi media apa, nonton TV apa, baca majalah apa, baca media online apa, itu bebas. Karena kita sebenarnya memiliki kemampuan menginterpretasikan teks, menciptakan pesan, menyampaikan pendapat melalui media. Nah, pandangan yang halayak sebagai agen inilah sebenarnya yang diperlukan ya. Jadi kita punya literasi, punya pemahaman, sehingga kita bisa bebas gitu. Kita nggak gampang terpengaruh kayak yang tadi. Karena setiap media dia berpotensi memiliki hasil yang ya kadang negatif ya. Kita jadi punya pikiran yang tidak baik, kita jadi takut karena habis nonton berita ya, kita jadi sedih karena habis nonton sinetron ya, kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya kita bisa bebas aja sebagai agen gitu. Jadi pandangan halayak sebagai agen ini adalah pandangan yang melihat halayak itu secara aktif gitu. Nah, ada aliran-aliran penelitian di komunikasi massa ya yang membagi halayak sesuai respon mereka. Yang pertama ini yang melihat halayak pasif ya. Teman-teman mungkin udah pernah belajar di teori komunikasi massa. Ada beberapa teori seperti teori hypodermic needle atau teori jarum suntik, atau misalnya teori stimulus respon, termasuk juga teori kultivasi ya. Dia kan melihat halayak pasif, apa yang diberitakan media ya udah diterima begitu aja gitu. Tapi ada juga yang model motivasi dan gratifikasi, seperti teori uses and gratifications. Ini melihat halayak aktif gitu. Sebenarnya dia mengkonsumsi media juga milih-milih. Dia akan memilih yang bisa memenuhi kepuasannya gitu. Nah, yang ketiga ada model teori resepsi. Nah, teori resepsi ini melihat setiap orang itu punya pemaknaan yang berbeda. Nggak sama. Nggak seperti yang teori yang pertama tadi ya. Jadi yang model resepsi ini melihat halayak berbeda dalam memaknai isi pesan media. Ada 3 jenis nanti menurut model ini. Ada tipe yang dominan. Dominan itu yang mengikuti apa yang ditampilkan media. Tapi juga ada yang tipe negosiasi. Dia tidak setuju mungkin dengan beberapa yang ditampilkan oleh media. Dan ada juga yang tipe oposisi, yang benar-benar menolak. Ya tidak setuju benar-benar gitu. Sama sekali dengan apa yang ditampilkan oleh media. Itu yang model resepsi ini buat pengetahuan aja ya. Ya teman-teman saya rasa juga udah pernah lah ya mempelajarinya. Nah, itu tadi tentang halayak ya. Jadi paling tidak ketika kita tahu oh ternyata ada 3 nih halayak yang bisa kita lihat. Dia yang pasif, yang bisa nerima aja, atau dia yang memang menjadi apa ya, target atau tujuan dari si para media massa ini supaya mengikuti atau memiliki efek yang sesuai dengan apa yang dibuat. Ada juga yang melihatnya secara bebas ya. Itulah makanya diperlukan literasi tadi. Literasi media itu kan kemampuan ya, skill, dan itu bisa dipelajari sehingga ya kita bisa menjadi halayak yang bebas, menjadi agen ya, seperti itu.
Itu sekarang saya akan bahas anak dan remaja tadi ya, anak dan remaja sebagai halayak rentan. Anak dan remaja di dalam beberapa literatur ini dikategorikan usia dari 0 sampai 18 tahun. Ya, di luar itu 19 tahun ke atas udah ada banyak literatur yang menjelaskan udah tidak lagi masuk kategori remaja. Tapi itu inilah ya, kira-kiraan aja lah ya, perkiraan. Jadi paling tidak dari usia 0 sampai 18 tahun mereka ini dikategorikan halayak rentan ketika mengkonsumsi media ya. Ada beberapa alasan kenapa sih. Yang pertama, anak-anak itu sedang dalam masa pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, pertumbuhan emosi, dan pertumbuhan moral. Ya, anak-anak ya. Jadi, apa yang mereka tangkap sehari-hari, realitas yang mereka tangkap, termasuk yang dari media, itu bisa mempengaruhi. Itu. Makanya mereka rentan. Lalu yang kedua, anak-anak dan remaja ini dinilai belum berkompeten melindungi dirinya dari berbagai pengaruh buruk dunia, termasuk dari media massa ya. Karena masih perlu pendampingan, pembelajaran, perlu kita berikan pemahaman tentang dunia yang luas ini seperti itu. Lalu yang ketiga, saat masa pertumbuhan kognitif, anak itu belum dapat memahami logika berpikir yang benar. Itu sehingga ya apa yang misalnya mereka tangkap dari media, mereka bisa saja menganggap itu benar gitu apa adanya gitu. Walaupun misalnya nggak logis kalau kita orang dewasa melihat kok begini ya, kok sinetron kayak gitu ya gitu. Yang jadi orang kaya sama orang miskin mulu gitu. Nah, kalau kita kan mungkin bisa ini ya, itu kan cuma sinetron. Anak-anak bisa menganggap itu benar gitu ya. Bisa menganggap itu benar gitu. Apa yang ditampilkan seperti itu. Karena belum memiliki logika berpikir yang benar. Itu alasan-alasannya ya kenapa kemudian anak dan remaja masuk kategori halayak rentan. Di sini saya juga akan menjelaskan ada tahapan perkembangan anak yang perlu diperhatikan ya berdasarkan kategori usia. Yang pertama tahap sensori yaitu usia 1 sampai 2 tahun. Nah, usia 1 sampai 2 tahun ini akses ke layar media sebaiknya dihindari. Nah, sebaiknya ya dikenalkan membaca dan mendengarkan musik itu lebih bagus. Ini berdasarkan studi ya gitu. Dan ini saya kutip dari buku juga. Lalu ada kategori pra-operasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Nah, usia ini sebenarnya dia mulai bisa mengkonsumsi media. Misalnya nonton film, nonton TV, nonton YouTube, baca, kalau udah bisa baca ya. Ya usia 5-6 tahun biasanya udah bisa baca ya, ya mulai membaca majalah atau apa. Tapi dengan durasi terbatas gitu. Karena di fase ini juga fase perkembangan bahasa. Orang baru belajar bahasa usia 2 sampai 7 tahun. Ya belajar. Jadi ya memang apa yang mereka konsumsi akan mereka pelajari tuh. Makanya harus benar-benar perlu pendampingan. Di sini orang tua menjadi gatekeeper. Ya, teman-teman tahu ya gatekeeper ya. Ya yang menentukan apa yang harus dikonsumsi dan tidak harus dikonsumsi. Lalu di fase ini juga hindari konten-konten kekerasan dan perundungan. Ya, karena tadi ini benar-benar masih fase mempelajari ya gitu. Jadi ketika dia lebih banyak mengkonsumsi konten kekerasan, itu akan berpengaruh dari sisi kognitifnya seperti itu. Lalu tahapan berikutnya operasional konkret itu usia 7 sampai 12 tahun. Nah, di usia ini telah mengenal lingkungan di luar rumah dan lingkungan sosial yang lebih luas ya. Orang udah mulai sekolah masuk SD gitu ya 7 tahun, kenal teman-temannya main-main gitu. Dan mereka perlu memahami ya tindakan seperti penindasan, perundungan ya. Perlu mulai diketahui. Jadi misalnya mengejek teman itu tidak baik apa gitu. Nanti itu berkaitan ya karena kayak tadi contohnya misalnya mereka di usia sebelumnya lebih sering melihat tayangan-tayangan kekerasan, itu akan ngaruh tuh ketika mereka bermain di lingkungannya. Jadi lebih kasar misalnya, perilakunya jadi agresif, itu bisa berpengaruh. Sehingga mereka perlu dikasih pemahaman tentang itu. Itu baik secara verbal maupun non-verbal ya, itu bisa berpengaruh dua-duanya. Terus juga gunakan media sebagai sarana belajar di usia 7 sampai 12 tahun ya. Dan pemilihan konten yang edukatif, misalnya tentang lingkungan, tentang teknologi, seni, bahasa, olahraga ya, tentang hubungan antar manusia, seperti itu. Jadi media itu tetap digunakan untuk
sarana belajar gitu, idealnya ini ya. Tapi kan kita tahu ya di dunia sehari-hari, wah orang tua, aduh anaknya rewel nih, berisik, main mulu, berisik, kasih aja gadget, ya udah terus mereka nonton main gadget ya. Jadi umur 12 tahun udah bisa push rank ya, wah main game. Jadi ya itulah, makanya diperlukan ketika kita membahas anak-anak, peran orang tua ini sangat kuat sebetulnya gitu, karena ya fase-fase itu tadi ya. Nah, fase terakhir nih, fase namanya formal operasional itu 12 sampai 18 tahun. Nah, ini udah remaja lah ya, orang udah masuk SMP sampai SMA ya, bahkan udah lulus SMA gitu. Nah, ini adalah fase pra-remaja dan remaja disebutnya, 12 sampai 18 tahun. Ini mereka perlu diberikan pemahaman tentang fungsi media sebagai alat produksi. Artinya, memahami tujuan positif menggunakan media. Kan bisa ya. Ya kalau kita kasih dia media cuman buat main game, ya akhirnya buat main game aja. Padahal kan sebenarnya kita bisa menggunakan atau memanfaatkan media untuk hal lain seperti belajar dan sebagainya. Mendengarkan musik mungkin lebih bisa juga gitu ya. Terus juga di usia 12 sampai 18 tahun ini mereka juga lagi belajar tentang penampilan diri, gaya hidup dan sebagainya. Jadi perlu dikasih tahu juga pemahaman tentang penampilan diri dan gaya hidup konsumtif. Media ini berbahaya teman-teman ya untuk membentuk gaya hidup konsumtif ya, karena kita dibombardir iklan setiap harinya. Seperti itu. Kita nonton TV atau baca berita, nonton YouTube ya. Dan itu semua misalnya ada anak usia 12 dan 18 tahun sering melihat channel YouTube tentang apa yang gaya hidupnya sangat tinggi gitu misalnya ya. Ya, itu akan berpengaruh juga gitu. Karena usia-usia segini lagi pencarian jati diri, ya kalau memang apa yang mereka konsumsi dari media mereka anggap benar, mereka akan mengikuti itu. Seperti itu. Makanya ini kenapa anak dan remaja masuk halayak rentan media, karena itu. Ya kita mungkin misalnya setelah remaja terus kuliah terus belajar di ilmu komunikasi, kita tahu oh ternyata media seperti ini ya, bisa mempengaruhi orang ya. Ternyata ada yang namanya literasi media, makanya kita perlu tahu. Tapi kan mereka belum. Nah, itulah pentingnya. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi anak dan remaja sebagai halayak rentan. Yang pertama, faktor ekonomi keluarga. Ini bisa berpengaruh ya. Keluarga dengan ekonomi menengah ke atas, dengan misalnya dengan ekonomi yang menengah atau menengah ke bawah itu kan berbeda. Seperti tadi saya bilang, mungkin ada orang yang karena dia ekonomi ke atas gitu punya akses ya, diajak ke toko buku, beli buku ya, punya privilege gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu, dan mereka kerjanya hiburannya cuma nonton TV misalnya. Itu kan berbeda nanti ya. Nah, itulah pentingnya juga. Ada bukan penting apa ya. Itu bisa mempengaruhi juga ya faktor ekonomi. Terus yang kedua, faktor tingkat pendidikan orang tua. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya. Jadi ya nggak harus berpendidikan tinggi ya, tapi ketika kita bisa paham misalnya bagaimana mengkonsumsi media untuk anak, ini jadi isu sebenarnya ya. Jadi banyak orang tua yang ya udah supaya anaknya diam kasih gadget, ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya, cuma apa yang dia lakukan dengan gadget itu yang perlu diperhatikan juga gitu. Karena itu tadi, anak-anak itu punya fase-fasenya. Ketika dia umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu lagi fase banyak apapun ditangkap sama dia. Jadi ketika di umur segitu justru dikasih gadgetnya, tontonan yang seperti apa, dia akan berpengaruh. Nggak apa-apa misalnya kasih gadget itu sesuatu yang tidak terhindarkan sekarang ya anak-anak gitu. Tapi orang tua tetap harus mengkontrol. Itulah pentingnya pendidikan ya. Pendidikan dari orang tuanya juga. Orang tua harus paham apa yang tepat untuk anaknya. Yang terakhir, faktor kesibukan orang tua. Ini ngaruh juga ya. Orang tuanya yang sibuk, jadi anaknya dilepas aja, suruh nonton TV, suruh nonton YouTube, suruh apa main game gitu. Nah, itu bisa berpengaruh juga. Jadi anak ini semakin rentan gitu. Seperti itu. Jadi ya sesibuk-sibuknya harusnya ya tetap mengawasi anaknya, seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan anak dan remaja sebagai halayak rentan dari media gitu. Ini juga penting ketika kita mempelajari literasi media. Nah, cuman kita aja, tapi anak-anak juga loh, karena dia rentan. Seperti itu materi tentang anak dan remaja sebagai halayak rentan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.